wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Sijawi Caksono dari Manajemen 23A dengan NPM 23411063. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal surplus produsen. Surplus produsen terjadi ketika produsen menghasilkan barang lebih dari apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Bagaimana agar dapat menghadapi surplus produsen? Kita akan membahas semuanya di sini. Selanjutnya, ada definisi surplus produsen. 1. Produk berlebihan. Surplus produsen terjadi ketika produsen menghasilkan barang yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah yang dibutuhkan oleh pasar. Kedua, pasar tak seimbang. Munculnya surplus produsen karena permintaan di pasar tidak seimbang dengan penawaran yang diberikan oleh produsen. Ketiga, kesulitan menjual produk. Produsen mengalami kesulitan menjual produk mereka di pasar dan akhirnya harus menyimpannya sebagai surplus. Selanjutnya ada penyebab munculnya surplus produsen. Pertama ada ketidakpastian pasar. Ketidakpastian dalam pasar dapat menyebabkan produsen menghasilkan barang berlebihan, baik karena mereka menilai pasar akan tumbuh atau karena mereka khawatir kekurangan bahan baku di masa depan. Selanjutnya ada tren pasar. Produsen tidak dapat selalu mengetahui dengan tepat apa yang akan terjadi tren di pasar di masa depan dan membuat keputusan produksi berdasarkan perkiraan yang terkadang meleset karena perubahan. Selanjutnya ada kekurangan pasar. Ketika permintaan produk tidak sesuai dengan prediksi produsen atau ada penurunan dalam permintaan, maka hal ini dapat memicu munculnya surplus produsen. Selanjutnya, ada dampak surplus produsen terhadap pasar. 1. Harga turun. Ketika terjadinya surplus produsen, harga suatu produk dapat turun karena persediaan yang berlebihan bisa menurunkan permintaan pasar. Kedua, akan muncul diskon. Surplus produsen dapat membuat produsen memberikan diskon agar terhindar dari kerugian yang lebih besar. Ketiga, kualitas turun. Untuk mengecilkan surplus, produsen mungkin mengurangi kualitas produknya. Saat ini, banyak produsen menciptakan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk di tengah surplus. Keempat, ada perputaran uang menurun. Dalam suatu perekonomian, permintaan dan penawaran yang bergeser dapat mempengaruhi penjualan pada industri lain, merusak permintaan dan pasokan pada produk. Selanjutnya ada strategi untuk menghadapi surplus produsen. Pertama ada menyimpan sementara. Produsen dapat menyimpan sementara barang produksinya untuk menjual di kemudian hari saat permintaan di pasar meningkat. Kedua, ada daur ulang dan mendaur ulang. Produsen dapat mendaur ulang produk yang tidak terjual ke barang baru yang lebih terkenal di pasar atau mendaur ulang produk menjadi produk yang bertotalan dan bermanfaat. Selanjutnya ada ekspor. Produsen dapat mengekspor barang produksinya ke pasar lain yang membutuhkan, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Keempat, ada penjualan online. Produsen dapat menjual produk secara tidak terjual melalui pasar online atau platform e-commerce terkenal. Selanjutnya ada contoh kasus surplus produsen. Pertama ada buah anggur. Di waktunya, ekspor anggur bisa menyebabkan munculnya surplus ketika musim panen tiba. Petani akan menghadapi kenaikan produksi buah anggur dan sangat mungkin bahwa supply akan lebih tinggi daripada demand. Terlebih lagi untuk penanaman yang terlalu berlebihan. Kedua ada perusahaan elektronik. Perusahaan elektronik sering menghadapi surplus, terutama saat mereka merilis produk anyar. Ketika peluncuran produk baru, produsen membawa masuk produk lama ke pasar dengan diskon yang signifikan. Tetapi harganya tidak cukup rendah dan stok yang tersisa sulit untuk dijual. Ketiga ada pakaian gaya lama. Banyak produsen pakaian menghadapi surplus setiap tahun ketika gaya pakaian lama tidak laku di pasar. Ketika perubahan musim terjadi atau gaya yang baru muncul dari pemilik terkemuka atau selebriti, produksi pakaian lama terhenti. Ini meninggalkan produsen dengan stok ketinggalan zaman. Selanjutnya ada upaya untuk mengurangi surplus produsen. Pertama ada meningkatkan kualitas. Dalam kondisi surplus sangat disarankan untuk menaikkan kualitas produk. Dengan begitu, permintaan akan pada produk meningkat. Kedua ada menjaga permintaan berkembang. Perusahaan akan melakukan berbagai macam strategi untuk menjaga permintaan dan meningkatkan penjualan, baik itu menambah promosi, iklan, atau menurunkan harga. Ketiga ada harga performa fisik barang. Produsen juga harus memastikan performa dari barang yang mereka produksi
dalam hal apapun. Performa fisik barang tidak boleh berkurang karena hal ini akan membuat produktivitas turun. Keempat, ada menjaga hubungan adil dengan mitra. Produsen harus menjaga hubungan yang lebih baik dengan mitra sehingga mereka dapat terus menghasilkan bahan baku yang berkualitas secara tetap dengan harga yang murah. Terakhir, ada kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, ada tingkatkan efisiensi produksi. Produsen harus terus meningkatkan efisiensi produksi dan telah berencana menurunkan jumlah produksi barang dalam waktu dekat. Kedua, ada pelatihan kompetensi finansial. Produsen direkomendasikan untuk melatih pengelolaan keuangan mereka sendiri sehingga bisa mempersiapkan kemungkinan adanya surplus. Terakhir, ada keaktifan dalam riset pasar dan populasi. Pemasaran daring yang menjadi fokus utama dalam jual beli internasional. Produsen perlu memerhatikan rendahnya angka produk di pasar mitra mereka dan merisetnya sebelum memasuki pasar internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.